Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galbayan. Wah, gimana nih bulan puasa ini? Apakah ini hari keberapa ini? Hari ke-6 ya, hari ke-6 kita puasa gitu. Apa masih kuat? Ya, semoga saya doakan Anda masih kuat berpuasa gitu ya. Nah, kita juga harus menguatkan mental kita ketika kita gagal bayar di pinjol. Oke, jadi bagi Anda yang galbanya kecil, galbanya sedang, sampai galbanya besar gitu ya, Anda wajib menguatkan mental melalui video ini. Ya, jadi ada satu hal yang tidak disadari oleh kita semua, para nasabah yang galbay. Kita sudah mendengar bahwa OJK itu melindungi konsumen. Ya kan, pasti melindungi konsumen. Ada pasalnya. Lalu pasal 19 ayat 2 UU HAM menyatakan bahwa seorang yang tidak mampu membayar hutang tidak bisa dipidana. Ya kan, yang artinya negara ini menjamin bahwa ketika kita galbay di pinjol itu tidak akan masuk penjara. Nah, jadi bagi yang galbaynya gede-gede nih, ya kan, tenang saja, itu aman, itu Anda tidak akan dipenjara. Perasaan pengen dipenjara, perasaan takut galbay itu hilangkan sesegera mungkin. Oke. Nah, negara sudah menjamin, kayaknya tetap kurang. Ya kan, nggak tahu kenapa. Kalau saya, Raja Galbay, negara sudah menjamin melalui pasal 19 ayat 2 bahwa orang yang galbay itu tidak bisa dipenjara, itu sudah cukup sebenarnya saya. Ya, udah, mau apa lagi gitu loh. Nah, untuk beberapa orang masih kurang. Nah, semoga di video kali ini saya akan menampilkan sesuatu sehingga Anda lebih yakin lagi bahwa galbay di pinjol itu memang beneran aman. Anda lihat di sini di Google. Ya, saya sudah mengetikkan CEO fintech nasabah wajib bayar hutang, atau begini, CEO fintech bilang gitu ya, bilang nasabah wajib bayar hutang. Nah, ini ya, ini apakah jika terlilit utang pinjol ilegal boleh tidak bayar? Bukan ya, bukan CEO ya. Lalu tak mampu bayar utang fintech lending ilegal ini bla bla bla. Kemkominfo ya, peminjam tak usah bayar utang ke fintech. Waduh, tahun 2018 ya sudah menserukan galbay nasional Kemkominfo itu. Waduh, tapi fintechnya fintech ilegal ini kalau dibaca ini gitu. Oke. Lalu ya, etika penagihan utang oleh debt collector mana, nggak ada. CEO pinjol bilang ke nasabah wajib bayar hutang. Ada nggak? Tidak ada. Mana ini CEO-nya? CEO siapa? Pinjol A, pinjol B, pinjol C. Nggak ada yang muncul. Ya, jangan CEO fintech, CEO pinjol. Gitu kan. CEO pinjol. Itu oke. Diteror pinjol buat bayar utang bukan CEO. Ya kan, cicilan di pinjol ilegal bukan CEO. Tujuh aturan baru, debt collector boleh tagih nasabah bukan CEO. Ya, mana CEO-nya, nggak ada. Oke, jadi inilah guys yang tidak kita sadari selama ini, bahwa CEO pinjol ini tidak pernah bilang bahwa nasabah wajib bayar hutang di pinjol. Ya, saya tantang Anda untuk mencari berita dimanapun ya yang menyatakan bahwa CEO pinjol ini, direktur pinjol itu, pengusaha pinjol ini itu menyatakan nasabah wajib bayar. Ya, cari dimanapun. Ya, di Google, Bing, di ChatGPT, tidak ada sama sekali berita hal tersebut. Kenapa? Yang pertama ya, mereka sudah tahu resikonya. Gitu loh. Ya kan? Misalkan Anda jadi CEO pinjol, gitu ya. Anda jadi CEO pinjol. Banyak yang galbay nih, ya kan? Anda muncul ke publik. Ya, muncul ke publik melalui kompas.com, CNBC dan lain-lain gitu ya. Para masyarakat rendahan ini wajib bayar pinjol, gitu kan? Ya, apa nggak diketawain? Ya, yang ngetawain itu bukan rakyat kelas bawah aja, tapi kelas atasnya itu ngetawain dia. Iya, karena nggak tahu diri ibaratnya. Jika Anda jadi CEO pinjol tapi mengutarakan bahwa masyarakat ini wajib bayar, gitu loh. Kenapa diketawain? Ya, itu sudah resiko bisnis pinjam meminjam uang. Ya, kalau misalkan, nih ya, dengarkan. Kalau misalkan gagal bayar di suatu badan pembiayaan itu tidak boleh, ya, maka tidak akan ada yang namanya perusahaan leasing, koperasi, pinjaman bank, bahkan pinjol itu. Nggak ada. Ya, heran ya. Banyak yang galbay, maka makin subur pula para perusahaan-perusahaan pembiayaan ini. Ya, kenapa bisa seperti itu? Harusnya banyak yang gagal bayar, mereka pada bangkrut kan gitu, karena pada nggak bayar itu. Nah, tapi kebalikannya sebenarnya guys, ketika nasabah ini banyak yang gagal bayar dan tidak ada konsekuensi hukumnya, tidak dipenjara, maka bisnis pinjam meminjam uang itu bertumbuh pesat. Ya, kenapa? Karena tidak ada hukum penjaranya, karena tidak ada hukum pidananya.
Ya, kalau misalkan seseorang pinjam di suatu bank, ya misalkan KUR atau di leasing, pinjam duit pakai BPKB gitu, ya lalu dia ini nggak bisa bayar, lalu dipenjara, maka tidak akan ada yang akan pinjam-pinjam lagi di bank di leasing tersebut. Ya, karena ketakutan pada dipenjara. Oke, waduh, pinjam di leasing ini pasti dipenjara, enggak ah. Ya kan, yang namanya manusia itu survival instingnya sangat tinggi sekali. Masa hanya karena pinjam 2 juta nggak bisa balikin di penjara, ya nggak mau. Masih mending saya cari yang lain aja, cari uangnya gitu kan. Seperti itu. Ya, kalau misalkan nasabah semuanya di penjara, yang pertama Bapak Jokowi, Bapak Prabowo, ya kan itu setiap tahunnya harus bangun penjara baru. Bahkan laut pun nanti harus jadi penjara. Karena masyarakat Indonesia banyak yang galbay, semuanya galbay. Laporan di tahun 2024, 2025 itu ratusan ribu orang galbay. Ya, setiap tahunnya. Misalkan tahun 2023 ada 200 ribu orang yang galbay, gitu kan, di penjara. Oke, tahun 2025 ada 300 ribu orang yang galbay di penjara, ya kan? Banyak banget ini yang di penjara nih, ya kan? 5 tahun harus bangun penjara yang isinya berjuta-juta orang, ya. Nanti tuntutannya dia gagal bayar 500 ribu di penjara. Waduh, ya gimana begitu? Makanya ada pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Hak Asasi Manusia, ya jangan disalahgunakan, ya kan. Orang yang tidak bisa bayar hutang itu tidak akan bisa dipenjara. Ujung-ujungnya nanti misalkan di pengadilan Anda disuruh nyicil semampu Anda, misalkan Anda mampunya misalkan 50 ribu per bulan, ya sudah 50 ribu per bulan gitu ya. Itu pun prosesnya ribet ya untuk satu orang. Ya kan misalkan dipinjol ada tahun ini 200 ribu orang, mau satu-satu gitu dimasukin per data. Habis berapa biayanya? Masuk ke gitu, masuk ke persidangan, lalu kata hakimnya, udah 50 ribu per bulan, gitu kan. Ya nggak sepadan. Nah maksudnya di situ guys, ya. Makanya pinjol ini banyak yang kolaps. Kenapa? Karena orang yang galbay itu tidak bisa dipenjara, yang pertama, ya kan. Nah kalau masyarakat sudah mengetahui hal tersebut, maka banyak yang ngajuin pinjol, ya kan. Semua orang sayangnya belum tentu berani galbay. Masih ada yang bayar karena kerjaan, karena istri, karena keluarga, karena mungkin masih mampu gitu kan. Banyak gitu kan. Yang galbaynya pun juga banyak. Cara agar pinjol ini tetap bisa berdiri di Indonesia ini adalah mencari investor. Ya, investor bukan investor Indonesia lagi tapi investor luar negeri. Anda silakan baca di Google manapun, pasti yang namanya pinjol itu sedang mencari investor luar negeri. Nah itu cara bertahan pinjol tetap ada di Indonesia. Oke, yang pertama mengandalkan pembayaran dari nasabahnya, itu yang pertama. Yang kedua adalah mendapatkan investor asing. Ya, jadi bagi Anda sekarang yang galbay-galbay di pinjol-pinjol besar, jangan pernah takut lagi guys. Karena pinjol-pinjol ini ketika Anda galbay di pinjol-pinjol besar itu aman, tetap saja aman gitu ya. Kita memang mikir gitu kan, galbay di leasing, galbay di bank tidak akan dipenjara. Tapi kalau galbay di pinjol, saya bisa dipenjara. Kenapa ya saya bisa dipenjara? Andanya saja bingung. Ya kan, kenapa saya bisa dipenjara gara-gara galbay dipinjol ya? Apa alasannya ya? Nah itu, ya ketika Anda sudah bingung, itu adalah hati kecil kita berbicara bahwa hal tersebut itu tidak mungkin sebenarnya. Ya, oh galbay di bank itu karena ada jaminannya. Ya, ada jaminan surat tanahnya. Galbay di leasing itu ada jaminan BPKB-nya. Gitu kan. Makanya tidak dipenjara. Kalau pinjol itu tidak ada jaminannya, makanya jaminannya itu diri kita sendiri di penjara. Gitu kan. Ya kalau seperti itu, ya lagi-lagi Pak Prabowo harus bikin penjara yang banyak. Nanti jadinya program utama dari Pak Prabowo itu bukan makan siang gratis. Ya, bukan yang lain-lain, tapi membangun penjara bertingkat-tingkat. Ada enggak di programnya Pak Prabowo yang sekarang? Anda kan paham politik tuh. Ya kan coba dilihat. Ya, bagi Anda yang takut-takut tuh, coba di Google program pembangunan penjara untuk galbay pinjol. Oh ada, aduh gimana nih? Ya kan, ya itu orang yang sudah tidak bisa ditolong kalau seperti itu. Yang mau gimanain pun udah nggak bisa ditolong gitu. Nah, bagi Anda yang masih bisa ditolong, masih waras, masih sadar gitu kan,
galbay dipinjol, apapun itu aman. Oke? Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.